Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan big match ya antara Persib Bandung dengan PSM Makassar, di mana kedua tim sama-sama memperoleh hasil imbang 0-0. Kenapa pertandingan ini disebut big match untuk saya? Karena ya kedua tim ini sama-sama bermain dengan permainan cepat. Jadi yang saya ingin lihat di pertandingan ini, siapakah tim yang paling banyak menciptakan peluang ya, artinya skemanya lebih berjalan. Nah, kalau kita lihat di awal-awal menit, Persib Bandung sudah langsung memberikan tekanan serius ya ke pertahanan PSM. Sudah berapa kali terjadi pelanggaran-pelanggaran dari para pemain PSM ke pemain Persib. Ya, artinya di sini ya Persib Bandung mencoba lebih menekan di awal-awal menit. Dan di sini PSM Makassar baru terlihat bisa keluar dari tekanan Persib itu sekitar menit ke-10. Jadi di menit ke-10 barulah terlihat PSM Makassar sudah bisa mengambil alih permainan atau bisa memperkembangkan permainan ciri khasnya. Nah, sebetulnya di depan supporter dari Persib Bandung, saya mendengar dari televisi ya, bagaimana supporter Persib ini sangat luar biasa mendukung Persib Bandung, tapi saya juga harus apresiasi kepada pemain PSM, di mana pemain PSM ini tetap mentalnya ini terjaga. Ya, di depan ribuan itu ya supporter Persib, tapi pemain PSM Makassar ini bisa tampil ya menjalankan skema, artinya tetap bisa fokus ke dalam pertandingan. Ini ya hal yang perlu kita apresiasi. Ya, dan di sini PSM Makassar dengan Persib di babak pertama terlihat sangat berimbang, walaupun saya bilang PSM Makassar yang lebih terlihat banyak hidup kreativitasnya dari sektor tengah dan sayap. Sedangkan Persib Bandung berapa kali mencoba melakukan counter attack, tapi ya keputusan akhir dari Beckham Putra terlihat ya berapa kali sering terjadi miskomunikasi. Nah, sebetulnya dari permainan Persib Bandung di babak pertama yang terlihat menurut saya permainannya kurang berkembang, yaitu produktivitas dari sektor tengah. Mark Klok berapa kali ya kurang ya bisa mendukung Beckham Putra untuk melakukan kreativitas. Jadi seperti Beckham Putra ini bekerja sendirian ketika masuk ke area pertahanan PSM. Ya, di sini sebetulnya Beckham ini positioningnya bagus. Berapa kali bisa membuat pertahanan PSM ini ya sektor tengahnya kewalahan lah karena Beckham Putra ini positioningnya cukup baik. Tapi ya hanya Beckham Putra gitu loh ketika mendapatkan bola. Lalu end passingnya juga berapa kali nggak terlalu baik dari Beckham. Jadi menurut saya visi permainan Beckham ini sudah bagus, tapi untuk skill individunya Beckham ini masih belum terlalu matang. Ya, ini juga faktor karena tidak ada yang mensupport penyerangan Persib. Persib Bandung sekali melakukan penyerangan itu hanya ada Ciro, lalu Beckham dan juga DDS. Hampir kontribusi dari Edo maupun Resaldi untuk melakukan overlap itu masih sangat minim. Apalagi Rahmat Irianto ya, yang posisinya dimainkan sebagai bek kanan, kan dirinya nggak terlalu memiliki kecepatan gitu ya. Jadi terlihat kalau Persib Bandung ya hanya mengandalkan 3 pemain untuk melakukan penyerangan. Sedangkan PSM Makassar dengan formasi 3-5-2, artinya kan sektor sayap ini ada double cover, di mana Ciro ada Doni Salman dan juga Yance Sayuri. Di sisi kanan ada nama Edo, di situ juga ada Safudin Tahar dan juga Yakob. Jadi sudah ada double benteng untuk pertahanan PSM di sektor sayap. Artinya Persib Bandung harus lebih hidup lagi di sektor tengah. Kontribusi Mark Klok masih terlalu minim kalau menurut saya. Kalau Deddy Kusnandar memang kan naturalnya posisinya gelandang bertahan. Jadi untuk melakukan pertahanan untuk PSM ketika melakukan penyerangan itu terlihat lebih baik. Tapi Mark Klok ini untuk menyerang nggak terlihat, untuk bertahan juga nggak terlihat. Jadi menurut saya di pertandingan ini untuk Persib Bandung dulu yang membuat skemanya nggak berjalan, yaitu di posisinya Mark Klok. Nah, untuk PSM Makassar, kenapa justru kreativitas ini bisa terlihat lebih enak daripada Persib? Menurut saya, karena gelandang box to box-nya. Kalau di PSM Makassar ada nama Kenzo dan M. Arfan. Ini 2 pemain yang bisa menciptakan kreativitas. Atau minimal 2 pemain ini bisa untuk melakukan skill individu. Jadi ketika melakukan penyerangan, PSM Makassar ini cukup banyak pemain. Yance Yakob sudah maju ke depan, lalu ya Kenzo dan juga M. Arfan juga ikut mendukung atau mensupport. Di depan sudah ada Mansare dan Adilson. Jadi ketika PSM Makassar melakukan penyerangan, itu lebih banyak pemain di area pertahanan Persib. Inilah perbedaan di babak pertama yang saya lihat dari Persib Bandung dan PSM.
PSM Makassar karena ada gelandang serang yang kreatif di M. Arfan dan Kenzo, sedangkan di Persib Bandung ini hanya ada Beckham. Nah, ketika masuk di babak kedua, saya ingin lihat perubahan apa yang dilakukan Hodak yang sudah terlihat kalau sektor tengah Persib ini nggak berjalan. Ya, dan untuk PSM Makassar saya kira tinggal konsisten aja karena permainannya sudah cukup baik untuk PSM. Nah, ketika masuk di babak kedua, permainan nggak berubah, PSM Makassar tetap berapa kali justru lebih berkembang ya permainannya, bola possessionnya juga berapa kali saya bilang lebih oke untuk melakukan kreativitas. Sedangkan untuk Persib Bandung ini sama seperti di babak pertama. Justru di babak kedua lebih nggak terlihat lagi bagaimana Ciro bisa melewati Doni Salman ataupun Yance. Bahkan Edo Febriansyah di posisi kanan juga nggak terlihat sama sekali di babak kedua. Akhirnya di sini Hodak melakukan pergantian pemain. Febri Haryadi dimainkan, lalu Beltrame ya, ini debut pertamanya langsung dipasang sebagai gelandang serang. Dan kalian bisa lihat, walaupun Persib Bandung sudah memainkan Beltrame dan juga Febri, tapi penyerangan Persib ini belum bisa berkembang permainannya. Karena yang saya lihat sebetulnya, saya kira gitu ya, Hodak ini akan menggantikan Mark Klok. Karena terlihat kontribusi Mark Klok di pertandingan ini nggak terlalu maksimal. Ini yang membuat pertahanan Persib gampang ditembus, penyerangan Persib juga nggak terlihat berkembang. Karena ini kekurangan satu pemain ini Mark Klok. Bisa dilihat juga dari PSM Makassar. Ketika PSM Makassar di sini menarik Kenzo ya, memasukkan Ananda Rehan, di sini juga PSM terlihat kalau kreativitas di sektor tengah ini seperti sudah nggak terlihat seperti di babak pertama. Artinya kunci di pertandingan ini menurut saya adalah di faktor gelandang box to box dan juga gelandang serang. Kalau Persib Bandung kan memakai gelandang serang ya, Beltrame. Sedangkan kalau PSM Makassar kan memakai dua gelandang box to box semua, M. Arfan dan juga Kenzo ya, yang artinya Kenzo diganti Ananda Rehan. Nah, disinilah baru terlihat kalau ketika di sini Paulo pun dimainkan menggantikan Akbar Tanjung, sebetulnya permainan dari PSM juga nggak terlihat sebaik di babak pertama. Peluang yang tercipta di babak kedua itu lebih minim daripada di babak pertama. Ya, babak pertama masih ada shoot dari Sayuri yang kena tiang, lalu headingan dari Yuran juga kena tiang. Sedangkan untuk Persib Bandung peluang emas itu ya dari shootnya Ciro doang di babak pertama sudah. Sisanya di babak kedua hampir nggak ada peluang yang tercipta dari Persib. Ya, jadi menurut saya untuk kesimpulannya ya, Persib Bandung dari Hodak harus melakukan evaluasi di sektor tengah. Karena ini sudah berapa kali saya lihat kalau Persib Bandung bertemu dengan tim yang sektor tengahnya kuat, ini Persib Bandung berapa kali sering kewalahan. Jadi menurut saya ya, kalau di pertandingan tadi, ya menurut saya Mark Klok yang nggak terlalu berkontribusi. Jadi pertahanan dan penyerangan Persib ini sedikit kurang efektif. Ya, ini evaluasi yang saya bisa dapatkan dari Persib. Kalau untuk PSM Makassar di babak pertama permainannya cukup bagus. Karena gelandang kreatifnya ini Kenzo dengan M. Arfan. M. Arfan bermain cukup bagus di pertandingan kali ini. Ya, tapi ketika Ananda Rehan masuk lalu Paulo dimainkan, yang artinya PSM Makassar memakai gelandang serang, baru terlihat kalau PSM Makassar dari sektor tengahnya ini kurang ada kreativitas. Apakah penampilan Paulo masih kurang beradaptasi? Ya ini juga perlu kita berikan waktu. Karena kalau dilihat tadi Paulo cara permainannya ya masih terlalu minim kontribusinya. Paling ada di akhir-akhir menit itu ya. Saya kira akan melakukan shoot, tapi justru memberikan passing maksudnya ke Mansare atau Adilson. Ya, jadi intinya untuk PSM Makassar di pertandingan ini juga nggak terlalu banyak peluang di babak kedua. Artinya skema penyerangan dari PSM juga perlu ada evaluasi lagi dari Tavares. Tapi kalau dibilang mendapatkan 1 poin di kandang Persib, saya bilang ini sudah cukup luar biasa untuk PSM. Apalagi cara permainannya juga menurut saya cukup memuaskan. Ya, cuma nanti mungkin Tavares banyak melakukan pergantian pemain karena persiapan ya. PSM Makassar jadwalnya cukup padat. Nanti akan bertemu dengan Bayangkara, lalu bertemu Sabah, ya lalu kemudian ketemu Persik Kediri. Jadi memang ada rotasi pemain juga dari Tavares di akhir-akhir menit ya. Siapa namanya Nufli ya bermain, lalu ada Rizky Eka, Ricky Pratama, yaitu menurut saya sudah bentuk dari rotasi aja. Sedangkan untuk Persib Bandung yang saya bilang ini sangat disayangkan
walaupun hasil imbang, tapi cara permainannya juga selama 90 menit ini nggak berkembang. Ya, jadi semoga Hodak ini sudah ada evaluasi nanti untuk Persib Bandung menghadapi Persik Kediri dan juga Bali United nanti away. Ya, semoga ada evaluasi dari Hodak ya. Jadi ini aja mungkin video yang saya bisa bagikan kepada kalian. Untuk Persib Bandung dan PSM Makassar tetap semangat, jadikan hasil imbang ini sebagai motivasi agar Persib Bandung dan PSM Makassar di depannya lebih maksimal lagi dan optimal lagi ya. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.